Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk kripto, khususnya Bitcoin dan juga WIF teman-teman. Karena kemarin udah diupdate ya untuk update Bitcoin dan juga Ethereum. Dan ada Bitcoin dan juga Shiba, ada Doge, Celsius, ICP dan AVAX juga nih ya. Floki, PP. Kemudian untuk Matic itu juga sudah saya update. Jadi beberapa koin atau altcoin ini juga udah cukup variatif ya. Saya update di beberapa video yang lalu dan hampir setiap hari saya update. So di hari ini kita lihat dulu untuk market ya. Ini Fear and Greed Index balik lagi ya ke level 60, gridnya ini dikit lagi ke netral. Karena memang dari semalam itu mengalami koreksi lanjutan ya. Kemungkinan memang orang-orang ini melakukan sell on the news ketika ETF spot Ethereum itu bisa berjalan gitu ya. Sama seperti beberapa video yang saya sampaikan untuk lebih waspada ya, adanya chance seperti itu. Karena memang kita lihat sebelumnya Bitcoin udah up, tinggal kita belum lihat adanya higher low-nya ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor pemicu lah ya, kira Bitcoin melakukan koreksi dulu dan create higher low gitu sebelum lanjut rally lagi ya. Ini juga sudah saya sampaikan di beberapa video yang lalu, bahkan kemarin pun ini juga sudah saya sampaikan. Oke, dan kita lihat dulu untuk ETF flow-nya Bitcoin ya. Per 23 Juli ini malah balik melakukan penjualan itu teman-teman ya. Tuh pada jual-jualan balik. Ini ada yang tidak beli malah. Tinggal kita menunggu rilis data BlackRock ya. Biasanya agak siangan baru keluar datanya. Tapi overall ini semenjak 1-2 minggu terakhir ini adalah outflow yang lumayan ya, ketimbang yang lain itu kan surplus terus nih tuh ya. Kalau kita lihat kan dari 5 Juli bahkan sampai 22 Juli ini overall surplus terus. Dan per hari ini malah merah nih teman-teman ya, walaupun memang belum keluar ya datanya dari BlackRock beli seberapa banyak. Tapi dari sini memang kita udah bisa bilang dalam tanda kutip sell on the news gitu ya. Dan ini juga sudah saya sampaikan sebenarnya biar teman-teman nggak panik atau nggak kaget di beberapa video sebelumnya ya. Sell on the news itu waspada biar teman-teman kemarin waktu hijau itu nggak FOMO. Tunggu dulu, sabar dulu ya. Dan ya ketika merah itu tiba ya tinggal kalian bisa memaintain ya. Apakah kalian mau DCA di berapa banyak area dan lain sebagainya gitu ya. At least sudah saya sampaikan setidaknya biar teman-teman juga mendapatkan info. Oke. Kemudian untuk liquidation heat map kita seperti biasa lihat yang per 3 harinya ini cukup tebal di bagian bawah itu di 65.300 dolar. Jadi masih adanya chance untuk dia drop atau setidaknya visit area bawah, dan area atas yang tebal itu di 68.800 dolar sekitar area itu. Jadi bisa diperhatikan untuk dua range bagian atas bawah untuk liquidation yang cukup gemuk ya, yang berpotensi untuk divisit sama si Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya secara daily itu sih gimana sih Bitcoin? Secara daily sebenarnya di sini kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance. Tuh, ya. Jadi adanya sebuah trendline resistance ini di testing 1, 2, 3, 4. Udah 4 kali di testing dan rejection. Dan ini ongoing ya testing. Dan bagian bawah gimana? Di bagian bawah coba saya hubungkan di sini. Ya, sebuah trendline support juga tuh. Ya, jadi kalau misalkan saya adjust di sini tuh ya, dari sini ke sini ya. Terakhir ini di 1-2 ini body to body candle teman-teman. Jadi terbentuk seperti sebuah channel juga bisa ya, tuh channel juga bisa, atau broadening wedge, cuman ya broadening wedge-nya agak sedikit miring, tapi kita bisa lihat juga di sini untuk lebih channel juga bisa lah. Ya intinya seperti itulah teman-teman ya. Mau bilang ini broadening wedge pattern atau mau bilang ini channel, it's okay ya, disatui teman-teman, nggak masalah. Tapi intinya adalah dia bermain di dalam sebuah range ini. Dan kita udah lihat di sini sebelumnya kan memang kita lihat dari awal Juni ya sampai di awal Juli ini downtrend jelas banget ya secara struktur. Ini kita bisa lihat nih teman-teman ya. Tuh. Ini udah mulai transisi. Dia break high sebelumnya, malah di area sini dia udah mampu break. Tinggal yang namanya dia retracement atau pullback untuk create. Kalau sebelumnya ini kan lower low ya. Kemudian dia udah ini ada high nih. Ya malah dia create higher high. Dia belum yang namanya higher low-nya, dari low swing low terakhirnya. Ini doang yang perlu kita lihat. That's why pas banget adanya ETF Ethereum untuk men-trigger ini terjadi. Yaitu bagus banget menurut saya gitu ya. Tapi yang perlu dipantau adalah di sini. Ini dulu deh, ini udah mampu di break dulu. Nah, area ini tuh udah mampu di break sama si Bitcoin teman-teman ya. Ya ini area ini yang penting udah mampu di break high. Tinggal kita melihat untuk target koreksi atau retracement dia, pullbacknya dia sebelum dia testing lagi nih untuk kelima kalinya
Nah, untuk area ini gimana, bro? Pertama, kita bisa markingin dulu nih areanya. Kira-kira area berapa di sini? Ini ada tahanan sebelumnya. Dia ngangkat harga price lagi untuk si Bitcoin going up lagi, walaupun up yang pertama sama up kedua ini, up kedua lebih lemah ya. Kemudian di sini ada MA21 time frame daily, plus kalau saya extend ke samping ini juga sebelumnya menjadi SNR Bitcoin juga nih. Ini coba saya tandain dengan box warna orange ya, teman-teman. Nah, ini di sekitar 62.900-an sampai 63.900-an dolar. Itu. Kemudian kita gunakan Fibo, coba ya, retracement terakhir ini kan pernah up, kemudian Fibo retrace ya. Kita going up lagi di sini dan ya pas nih. Di Fibo 0,3 sampai 0,5-nya. Nah, saya extend sedikit, saya adjust dan yap, here we go, 62.400 sampai 63.900 dolar. Sekitar area itu. Jadi saya ambil dari mana Fibonya, dari sini. Ya, ketika harga ini udah up, ya di sini up, pullback terakhir kali. Nah, di sini pullback terakhir kali saya ambil Fibonya. Dan ya pas ya, posisinya pas dari zonasi kita lihat pertama kali, kemudian Fibo ya. Jadi memang ini adanya confluence di level area tersebut. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman mungkin adanya koreksi yang berjalan cukup korektif, hopefully korektif di 1 minggu ke depan, teman-teman. Jadi mungkin nanti dia bermain di dalam sebuah range ya, di sini dan di sini. Ya, hopefully seperti inilah, teman-teman. Untuk range waktu dia nanti koreksinya semoga korektif seperti inilah ya, teman-teman. Nah, moralnya seperti ini selama 1 minggu ke depan, semoga ya. Dan area ini menjadi area krusial yang ya, balik lagi, jangan sampai kejebol, teman-teman. Ya, kalau memang nggak kejebol gimana? Ya, ini menandakan berarti trennya tuh benar-benar strong, bullish banget. Ya, kuat banget untuk trennya. Dia cuman visit sampai 0,5 0,3 aja udah mendapatkan reaksi pemantulan lagi ya. Palingan ini untuk secara daily. Kemudian kalau kita lihat hourly gimana? Sebenarnya hourly kita lihat time frame 4 jam ini kita bisa gunakan juga sebuah trend line, support dan ya, here we go, teman-teman. Di sini ini seperti adanya tahanan yang sedikit lagi udah deket banget dan akan ditesting sama si Bitcoin. Sebelumnya dia mendapatkan reaksi ini 1, 2, dan ini berpotensi ketiga ya. What if ketika dia breakdown, teman-teman? Breakdown gimana, bro? Ya udah, kalau dia breakdown dari situ dia akan visit area di sini. Nah, ini adalah demand terakhir sebelum dia lanjut rally lagi. Ya, ini di level 63.200-an sampai 64.100-an dolar untuk si Bitcoinnya. Karena kita bisa lihat juga nih di area sininya tuh ya, sebenarnya kalau saya hilangkan ini box putihnya, ini juga udah breakdown, teman-teman. Rapi banget malah. Ya, dia naik korektif. Ya, di sini coba saya hubungkan. Nah, dalam sebuah channel naik korektif, akhirnya breakdown, retest, naik cuman retest nih. Ya, kemudian lanjut turun lagi. Tuh, ya, tinggal kita lihat sekarang posisinya saat ini si Bitcoin apakah di sini mendapatkan reaksi pemantulan lagi signifikan ya untuk testing di area high sebelumnya. Di sini terakhir kali dia retest ya di level sekitar 67.100 sampai 67.300-an dolar, atau malah dia breakdown. Ya, memilih dia breakdown dulu. Breakdown, adanya retracement. Nah, untuk lanjut drop lagi, teman-teman. Jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin yang nanyain Bitcoin gimana di lower time frame-nya. Seperti ya contoh di 4 jam lah. Ya, kalau 4H-nya sih ini dulu yang bisa diperhatikan, teman-teman. Kalau dia breakdown dulu mungkin bisa diambil sell short, atau mungkin ketika dia adanya pemantulan ini bisa dipantau untuk area atasnya ya dari pergerakan si Bitcoin. Nah, kalau area ini jebol, ya pertanyaannya kan kalau 63.300-an ini jebol, next area berapa, bro, di sini? Next area ini, teman-teman. Ya, next di sekitar 61.700-an sampai 62.400-an dolar. Kenapa? Di area situ kita bisa lihat sebelumnya ini sempat menjadi tahanan time frame 4 jam. Ya, resisten ya, become support. Jadi sekali lagi bisa dipantau untuk dua area ini untuk target penurunan lanjutan untuk si Bitcoin ketika memang dia breakdown dari si trend support ini ya. Next kita bahas untuk wave. Nah, wave ini gimana secara daily? Sebenarnya untuk wave ini kita bisa hubungkan juga sebuah trend line resistance. Nah, ya. Top to the top kita bisa lihat di sini. Ini tes 1, 2 ya, ini ongoing ketiga sebenarnya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan juga seperti ini. Dan overall dia bergerak dalam sebuah channel sebenarnya. Tuh. Ya, bull flag pattern kita bisa bilang. Jadi pergerakannya itu benar-benar positif, bisa disebut seperti itu ya. Ini retracement terakhir kali, kemudian boom. Ya, naik signifikan, turunnya korektif. Ya, turunnya korektif banget ini untuk si
wave teman-teman ya, yang nanyain wave ini cukup korektif. Yang coba kita lihat di sini A, B, C, ya di sini ongoing D teman-teman ya, ongoing D. Apakah memang nanti kita dikasih untuk ke I-nya? Sekali lagi ya, jadi kalau memang dia sedalam-dalamnya turun, ya teman-teman bisa expect untuk dia turun bahkan sampai testing ke trendline support bawah ini. Ya, tapi ini bisa invalid. Gimana untuk invalidnya? Ya, sekali lagi ini untuk invalidasinya. Ini kita bisa gunakan juga untuk rectangle. Ya, ini adalah support sebelumnya, kita extend ini resistance ya di sini. Nah, ini SNR sebelumnya nih. Ya, untuk si wave. Jadi kalau nanti wave ini, sebentar saya adjust sedikit teman-teman. Nah, kalau nanti wave ini tuh ya, sekedar retest aja ke SNR sebelumnya, and then dia udah bounce lagi untuk tes. Nah, ini menjadi penentunya. Ya, kalau dia mampu break dari trend dan resisten ini, ya sekaligus menginvalidasi untuk skenario dia koreksi lagi sekali lagi ke wave I-nya sedalam-dalamnya, teman-teman. Ya, jadi balik lagi ini adalah garis tengah untuk invalidasinya. Plus kita bisa lihat juga nih sebelumnya. Ini coba saya hilangkan ya. Sebelumnya kita bisa lihat ya. Ini bottom 1 and then ini bottom kedua. Dengan ini area neckline. Tuh, dia belum testing lagi di area neckline double bottomnya plus SNR sebelumnya. Jadi memang di sini ada MA21 juga secara daily. Ini menjadi area yang cukup kuat, adanya confluence of support di area situ. Plus kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing low ke previous swing high-nya, dan ya here we go teman-teman. Sekali lagi here we go. Ya, Fibo atau retracement 0,3 sampai 0,5 ada di situ juga. Ini di level 2,19 sampai 2,36 dolar. Ini bisa menjadi target yang sangat-sangat ideal untuk koreksinya wave sekali lagi, sekaligus invalidasi untuk wave I-nya dia sebelum dia lanjut naik untuk ya minimal testing lagi nih ke trendline resisten keramatnya. Ya. Jadi untuk wave sekali lagi secara daily cukup clear ya, dimana untuk target dia penurunan dan ini bisa dipantau sama teman-teman semuanya. Oke. Terakhir untuk lower time frame-nya seperti time frame 1 jam. Sebentar, dan ya sebenarnya 1 jamnya ini udah turun ya, cukup korektif turunnya. Mantul signifikan nih, ada bullish candle tapi reject juga strong. Retracement 100% teman-teman, kita bisa lihat ya. Dia turun balik lagi ke kandangnya. Kemudian mantul lagi pun ya mantulnya ya korektif banget ini, bro. Tuh, korektif banget mantulnya. Ya bahkan dia udah breakdown juga. Kalau kita bisa lihat adanya mini rising wedge, dan di sini adanya area supply terakhir dia nih di sini. Tuh di sekitar 2,63 2,67 dolar gitu. Adanya reject lagi. Jadi kalau misalkan kita atau teman-teman bisa perhatikan di level area ini dia breakdown ya di 2,5038 dolar ini dia breakdown nih garis warna. Ya, ini coba saya ganti dengan warna merah deh ya. Ini breakdown ya udah, teman-teman bisa lihat ya. Next target ke box warna orange secara daily yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi palingan itu untuk update wave dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.